Selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Teman-teman, gak kerasa sudah berlalu 3 minggu di bulan Januari. Saya harap setiap kita tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan kita, dan tentunya tetap semangat menjalani goals kita tahun ini. Sebentar kita akan mempelajari kembali firman Tuhan. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 3 minggu kami memasuki tahun 2026 ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus berikan kami pengertian apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kita lihat kehidupan mahasiswa zaman sekarang, satu kata yang sering kali muncul adalah sibuk, busy. Ada yang jadwalnya kira-kira gini, pagi kuliah, siang rapat, kemudian ada kepanitiaan, sorenya pelayanan, malamnya nongkrong sebentar, pulang ke kosan, tugas numpuk, ngerjain tugas, tidur jam 2, besok paginya bangun pagi dan diulang lagi. Belum lagi ada yang sambil kerja part-time, bantu bisnis orang tua, atau jadi tutor dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hidup kita dari luar, kelihatannya kayak wah gitu. Kalender penuh, grup WhatsApp, grup lain rame, Google Calendar warna-warni, penuh warna. Instagram Story setiap hari ada di tempat yang berbeda. Tapi pertanyaannya gini, dari semua kesibukan itu, berbuah apa enggak hidup kita? Atau jangan-jangan kita cuma capek, tapi nggak jelas buahnya apa. Bisa jadi kita sibuk banget pelayanan di gereja. Pelayanan tiap minggu, latihan, rapat, panitia. Bulan lalu kita baru Natal gitu. Retret, komsel. Bisa jadi kita sibuk banget di kampus. Ikut 3 organisasi sekaligus. 2 kepanitiaan di saat yang bersamaan. Lomba ini itu. Tapi kalau Tuhan melihat hidup kita, yang dia lihat itu aktivitas atau buahnya sih? Hari ini kita mau sama-sama mempelajari kembali teman-teman satu hal yang penting yang kita ambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 10 bagian yang kedua. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu bukan soal hidup yang nggak salah, bukan soal hidup yang aman-aman aja, tetapi hidup yang menghasilkan buah yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain dan lewat hal tersebut kita justru semakin mengenal Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua 4 ayat yang menjadi doa Paulus yang dicatatkan di dalam Kolose pasal pertama ayat 9 sampai ayat 12. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Teman-teman, fokus kita hari ini ada di ayat yang ke-10, khususnya di bagian yang keduanya. Dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Dari ayat ini, saya mau mengajak kita untuk menarik 3 pembelajaran penting di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, fruit, not just activity. Di ayat yang ke-10 tadi ada frasa gini kan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kata berbuah di sini itu penting teman-teman. Kata yang dipakai punya makna menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nyata. Nah, kalau kita pikir soal buah, apa sih buah itu? Buah itu kan biasanya sesuatu hasil yang kelihatan dari sebuah pohon. Hasil yang sesuai sama jenis pohonnya. Pohon mangga nggak mungkin berbuah durian. Buah menunjukkan kesehatan pohon dan sumber hidupnya. Jadi waktu Alkitab bilang, kamu berbuah, itu bukan
bicara tentang banyaknya kegiatan rohani, tetapi apakah dari hidupmu keluar sesuatu yang memang sesuai dengan siapa Tuhan itu? Apakah karaktermu semakin serupa dengan Kristus? Apakah orang di sekitarmu bisa merasakan sesuatu dari kehidupan kita? Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perhatikan teman-teman, Yesus gak bilang, barang siapa tinggal di dalam aku, jadwalnya pasti sibuk. Enggak, bukan. Tapi dibilangnya, ia berbuah banyak. Artinya buah jauh lebih penting daripada sekedar kesibukan. Sekarang kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita, di dunia pelayanan, di kampus, kita sering banget mengukur kesehatan rohani dari seberapa sibuk kegiatan kita. Wah, orang ini rohaninya pasti bagus, soalnya pelayanannya banyak. Wah, dia aktif banget. Dia aktif di 3 komsel. Ini orang pasti kerohaniannya bagus. Dia ada di kepanitiaan. Kemarin di Natal dia ada. Ini sebentar lagi di Jumat Agung dia ikut panitia lagi. Wah, ini orang pasti rohaninya bagus. Pasti dekat nih sama Tuhan. Padahal kamu bisa hadir di semua rapat, pelayanan, selalu ikut acara gereja, aktif di semua kegiatan. Tapi kalau di luar itu kamu masih gampang marah, masih suka ngomongin orang, masih nggak jujur, masih nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya, itu tidak bisa disebut berbuah, teman-teman. Ada pelayanan yang rame, tapi nggak membuat orang semakin serupa dengan Kristus. Ibadah yang rame, event gereja yang terus ada, panitia yang selalu full acara. Tapi kalau ditanya, apakah orang-orang yang ada benar-benar berubah hatinya? Apakah ada yang semakin cinta Tuhan, bertobat, dan melepaskan pengampunan, belajar untuk mengampuni? Kadang-kadang jawabannya nggak terlalu kelihatan sih. Yang pasti kelihatan cuma satu, capek orang-orangnya dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Itu berarti ada kemungkinan kita lebih sibuk bikin acara daripada mengarahkan orang kepada Kristus. Banyak aktivitas, tetapi belum tentu banyak buah. Ada mahasiswa yang super aktif, tapi karakternya tetap sama. Ada juga yang aktif banget di organisasi, di kepanitiaan, di pelayanan. Namanya ada di semua poster, semua grup WhatsApp. Tapi ternyata dia sering telat. Kalau janji, suka ingkar janji. Susah komitmen, gampang tersinggung, gampang baper, gampang marah di belakang. Secara jam terbang pelayanan cukup tinggi. Tetapi secara buah roh, nol teman-teman. Galatia 5 ayat 22-23. Satu ayat yang mencatatkan buah-buah roh. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ditutup dengan satu kalimat, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, itu buah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Bukan cuma banyaknya kertas absen yang kita tanda tangan, kesibukan yang penuh, kalender yang penuh. Pertanyaan yang penting untuk kita hari ini, dari hidup saya selama ini, kalau diibaratkan sebagai sebuah pohon, buah apa yang keluar dari hidup kita? Kalau teman kos ngelihat kita, buah apa yang mereka lihat dan mereka rasakan? Kalau teman sekelompok melihat kehidupan kita, buah apa yang mereka lihat dan mereka rasakan? Kalau orang tua kita melihat kita di rumah, buah apa yang mereka lihat dan mereka rasakan dari kehidupan kita? Apakah buah kesabaran atau buah gampang ngamuk? Buah kejujuran atau buah akal-akalan? Buah penguasaan diri atau mudah meledak-ledak di media sosial? Teman-teman, targetnya bukan lebih sibuk di dalam aktivitas kita, tetapi targetnya adalah berbuah di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sibuk itu nggak salah, pelayanan itu baik, organisasi itu penting, tetapi jangan berhenti pada aktivitas. It's not just activity teman-teman, tapi fruit, buahnya. Tuhan rindu melihat hidup kita berbuah, bukan hanya sekedar sibuk. Hal yang kedua teman-teman, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 yang tadi kita baca. Every good work, dibilang dalam segala pekerjaan yang baik.
Bukan cuma pekerjaan baik di gereja, tetapi segala pekerjaan baik. Berarti semua hal yang lahir dari ketaatan kepada Allah, semua tindakan yang sesuai dengan hati Tuhan, entah itu di gereja, di kampus, di rumah, di kos, di jalan, itu semua termasuk pekerjaan baik. Jadi hidup rohani dan hidup biasa nggak bisa dipisah, teman-teman. Nggak ada istilah ini area rohani, ini area biasa. Semua bagian hidup kita adalah ladang untuk kita bisa berbuah. Minggu yang lalu kita belajar, nggak bisa kita pisahkan. Oh, ini bagian rohaninya. Ini bagian di mana kita bicara tentang Tuhan, komsel, dan lain sebagainya. Ini adalah kehidupan saya di kampus, kehidupan saya ketika mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Bukan urusan Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa seperti itu. Karena seluruh kehidupan kita adalah ladang atau tempat untuk kita bisa berbuah. Efesus 2 ayat yang ke-10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap hari sebenarnya Tuhan sudah siapin ladang-ladang untuk kita bisa berbuah. Tapi masalahnya kita sadar atau enggak kalau di ladang tersebut pun kita bisa berbuah. Di kampus misalnya. Kampus bukan cuma tempat kita cari IPK tinggi, tetapi itu satu ladang untuk kita berbuah, teman-teman. Cara kerja dalam kelompok, ketika kamu nggak numpang nama, kamu ikut kelompok tugas, tapi selama ini cuma numpang nama di slide terakhir. Nah, teman-teman, kalau masih melakukan seperti itu area buat bertobat dan mulai berbuah di sana. Belajar inisiatif, mengambil bagian, belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan. Nggak hilang kalau kerjaan udah dibagi-bagi. Bantu teman yang lagi struggling. Mungkin ada teman satu jurusan yang ketinggalan dan nggak ngerti materi. Kita bisa ajarin dia. Kirim catatan atau rekaman kuliah. Ngajakin belajar bareng sebelum ujian. Teman-teman, itu semua bagian dari pekerjaan baik yang bisa lahir dari kehidupan kita yang mengasihi Kristus. Jujur dalam tugas dan ujian. Satu hal yang klasik, tapi nyata. Dunia bilang yang penting lulus, caranya gimana urusan nanti. Tapi sebagai orang yang mau berbuah di dalam kehidupan kita, kamu punya pilihan. Nggak nyontek, nggak nyontekin, nggak plagiat bikin tugas. Buah dalam hidup kita itu memang kadang-kadang nggak instan. Kamu mungkin kalah secara IPK. Teman kamu lebih tinggi. Ketika kamu berusaha untuk jujur, kamu kalah sedikit secara angka. Tapi saya mau bilang gini, teman-teman. Kamu menang di hadapan Tuhan. Karena kamu jujur di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan buah dari kehidupanmu. Di kos, di kontrakan, itu juga merupakan ladang, teman-teman. Yang mungkin sering kali kita anggap sepele. Buat kamu yang ngekos, kamu yang kontrak rumah, atau kamu tinggal bareng teman, itu satu tempat untuk kita bisa berbuah, teman-teman. Cara kamu memperlakukan teman sekamarmu. Apakah kamu seenaknya, berisik, mikirin gak orang lain? Atau kamu belajar peka. Kalau dia lagi capek, kamu pelanin lagunya, pakai earphone lah, dan kemudian beresin barang-barangmu sendiri, nggak biarin berantakan. Menjaga kebersihan yang ada. Kelihatannya kecil, tapi ini bicara tentang karakter kita. Kamu cuci piring sendiri, atau kamu nunggu piring numpuk. Kamu ikut bersihin kamar mandi, atau kamu selalu bilang, sibuk, nggak bisa, sorry. Lu aja ya, saya nggak bisa. Tanggung jawab kecil yang dipegang juga bisa melatih kehidupan kita. Contoh, mengurus iuran listrik bersama-sama di dalam kosan, pegang kunci gerbang. Kalau kamu bisa setia di hal-hal itu, Tuhan bisa pakai itu untuk membentuk kita menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam hal yang lebih besar lagi. Keluarga, kadang ini merupakan satu ladang yang sering kali kita lupakan. Banyak mahasiswa yang berpikir bahwa pelayanan saya di kampus, di gereja. Saya excellent di gereja, saya excellent di kampus, berbuah baik di gereja, di kampus. Di rumah mah biasa aja, yang penting aman. Teman-teman, padahal keluarga juga merupakan ladang untuk hidup kita bisa berbuah. Untuk hidup kita bisa fruitful. Jadi anak yang inisiatif, bukan cuman ya asal transferan dari papa mama jalan lah. Gitu. Buat banyak mahasiswa, hubungan dengan orang tua itu tinggal chat, ma uang kuliah, pa uang makan habis. Pekerjaan baik atau buah yang kita bisa berikan itu bisa berupa gini. Kirim kabar duluan tanpa diminta, bilang terima kasih kepada mereka ketika mereka mengirimkan uang, mendoakan orang tua kita, peka dengan kondisi orang tua kita,
Semakin dewasa, kita semakin sadar kalau orang tua kita juga punya beban finansial, punya kesehatan yang semakin menurun, punya pergumulan yang mereka sendiri nggak selalu menceritakannya kepada kita. Teman-teman, buahnya bisa muncul waktu kamu nggak maksa minta ini itu yang sebenarnya nggak perlu. Buahnya bisa muncul ketika kamu nanya kabar mereka dan sesekali bilang, makasih ya mah, makasih ya pak udah mendukung aku. Itu bukan cuma soal sopan santun, tetapi itu pekerjaan baik yang lahir dari kasih Kristus. Yesus bilang di Matius 6 bahwa Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Seringkali buah yang paling manis justru tumbuh di tempat yang nggak kelihatan orang. Coba bayangkan satu pohon mangga di depan rumah. Pohonnya subur, daunnya hijau, lalu satu hari mulai muncul buah. Mangga yang kuning, manis, harum. Pertanyaannya gini, siapa yang makan buah itu? Apakah pohonnya sendiri yang makan buah itu? Enggak. Buah itu dinikmati oleh orang lain, teman-teman. Ada anak kecil yang lewat. Wah, mau dong buahnya? Dikasih satu. Ada tetangga yang datang. Dikasihlah beberapa buah. Keluarga di rumah tersebut makan buahnya rame-rame. Buah itu untuk orang lain, bukan untuk pohonnya sendiri. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan buat kita berbuah, kasih, kesabaran, kebaikan, integritas, kerelaan melayani, itu bukan hanya supaya kita bisa bangga. Lihat loh, aku sekarang rohani loh. Bukan untuk seperti itu. Buah itu untuk orang lain rasakan. Supaya lewat kehidupanmu, orang lain bisa merasakan penghiburan. Lewat kehidupanmu, orang lain ngerasa diterima. Lewat hidupmu, orang lain merasa dikasihi. Orang lain bisa merasa bahwa Tuhan itu nyata. Jadi jangan puas kalau hidup kita hanya bertumbuh untuk diri kita sendiri. Karena kalau beneran dari Tuhan, orang lain juga akan merasakannya. Every good work, teman-teman, setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, membuahkan hasil yang baik, dan orang lain yang akan merasakan manisnya buah dari apa yang kita lakukan tersebut. Hal yang ketiga, teman-teman, yang bisa kita pelajari. Serving makes you see Him. Tadi kita udah lihat hidup yang berkenan kepada Tuhan itu berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Lalu Paulus memberi lanjutannya di sini adalah, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Kita mengenal Allah dan itu akan mendorong kita melakukan pekerjaan yang baik. Sementara waktu kita melayani dan melakukan pekerjaan yang baik, justru disitulah kita semakin mengenal Allah. Ini looping, teman-teman, di situ. Mengenal Allah, kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Semakin kita melakukan pekerjaan yang baik, semakin kita mengenal Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah bukan cuma informasi yang ada di kepala, bukan cuma ayat yang kita hafal, atau khotbah yang kita dengar, tetapi mengenal pribadi Allah di tengah-tengah realita kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, kalau saya mau melayani, saya harus kenal Tuhan dulu, saya harus ngerti teologi dulu, saya harus kudus dulu, baru saya bisa mulai melayani. Ya, nggak sepenuhnya salah. Mungkin ada benarnya di situ. Kita butuh kenal siapa Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Tapi Alkitab juga menunjukkan bahwa justru di tengah pelayanan dan ketaatan, kita semakin mengenal siapa Tuhan. Seperti orang belajar berenang, kamu bisa baca buku, teknik berenang, nonton video YouTube. Tapi kamu baru benar-benar ngerti waktu kamu turun, nyemplung, masuk ke air gitu. Begitu juga dengan mengenal Allah. Kamu bisa tahu konsep, oh saya tahu Tuhan itu penghibur. Tapi kamu benar-benar ngalamin Tuhan sebagai penghibur waktu kamu ada di situasi yang berat dan kamu mencoba untuk tetap taat. Contohnya beberapa teman-teman, saat melayani anak-anak kecil. Siapa di sini yang mungkin ada yang senang melayani kepada anak-anak kecil? Kamu belajar bahwa Allah yang sabar dan lemah lembut. Mungkin ada di antara kamu yang terlibat juga di pelayanan sekolah minggu atau pelayanan anak. Anak-anak ini kadang-kadang susah untuk diatur, lari sana-sini, susah buat fokus, dan mungkin nanya hal-hal yang aneh. Awalnya mungkin kamu bisa kesel gitu. Kenapa sih ini anak gak bisa diam? Tapi di situ Roh Kudus bisa mengajarkan kepada kita, gimana sabarnya Tuhan kepada kita. Gimana Tuhan tetap setia ngajarin kita, padahal kita juga sering gak fokus. Di tengah pelayanan itu kamu bukan cuma melayani anak-anak, tetapi kamu juga mengenal hati Bapa yang sabar. Contoh lagi, saat ikut perjalanan misi atau pelayanan ke tempat yang sulit. Kamu mengenal Allah sebagai
Allah yang menyediakan dan Allah yang melindungi, penyedia dan pelindung. Mungkin kamu pernah ikut pelayanan ke luar kota, ke desa, atau ke panti asuhan, ke tempat yang fasilitasnya sangat terbatas. Di situ mungkin kamu merasa nggak nyaman, merasa capek. Kalau kamu nginap di situ mungkin akan sulit tidur sehingga kamu kurang tidur, makanan seadanya. Tetapi kamu akan bisa melihat bahwa Tuhan mencukupkan. Tuhan yang menjaga perjalanan kalian menuju tempat tersebut. Tuhan buka kesempatan ngobrol dengan orang-orang yang haus dan lapar dengan firman Tuhan. Dan kamu pulang dengan testimoni, wah ternyata Tuhan ini benar-benar pelindung dan penyedia. Atau bisa juga ketika kamu belajar untuk mengasihi teman kamu yang toksik atau teman kamu yang sulit dikasihi, kamu mengenal Allah yang panjang sabar terhadapmu. Mungkin saya nggak perlu menjelaskan dengan lebih detail, teman-teman sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Yang selalu drama, yang sering nyakitin orang dengan kata-kata, yang suka manfaatin orang, banyak listnya. Kalau kamu bisa belajar mengasihi orang seperti itu, mungkin kamu akan belajar bahwa Tuhan mengasihi kamu dengan panjang sabar. Tuhan mungkin taruh kamu dekat sama dia bukan supaya kamu kepahitan, tapi supaya kamu belajar mengasihi tanpa syarat. Belajar mengampuni meski rasanya nggak enak. Waktu kamu taat untuk tetap mengasihi, kamu mulai sadar. Kira-kira Tuhan mengasihi saya tuh seperti ini. Beginilah Tuhan menghadapi saya yang juga sering keras kepala dan nggak tahu diri ini. Teman-teman, dari semua hal ini, satu hal yang penting. Kalau kamu mau semakin mengenal Allah, jangan cuma puas menjadi penonton rohani. Jangan cuma datang ibadah, duduk, dengar khotbah, pulang. Jangan cuma ikut komsel tapi nggak pernah mau terlibat lebih jauh. Pengenalan akan Allah bukan cuma dibangun di ruang ibadah, tapi di ruang kelas di kampus kita, di kamar kos kita, di ruang rapat panitia, di chat yang kamu kirim, atau tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan dalam keseharian. Pelayanan dan pekerjaan baik bukanlah beban, tetapi itu merupakan sarana untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. So teman-teman, hari ini Kolose 1 ayat yang ke-10 mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan mencari anak-anaknya yang cuma sibuk dan aman-aman aja, tetapi Dia cari yang hidupnya sungguh-sungguh berbuah di dalam segala pekerjaan baik. Dan lewat hal tersebut, orang semakin mengenal Dia. Mulai hari ini kita belajar untuk melihat buah yang keluar dari hidup kita. Lalu kita buka mata, kita lihat lagi kampus, kos, keluarga, dan pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai ladang tempat Tuhan mau pakai kehidupan kita. Jangan tunggu hidup rapi dulu baru kamu mau taat. Jangan tunggu dan kamu bilang, aduh Tuhan saya belum layak, nanti dulu Tuhan. Justru di dalam saat-saat inilah, langkah-langkah kecil ketaatan itulah, kita belajar untuk melihat siapa Allah sebenarnya. Bapa yang sabar, Dia yang menyediakan, Dia yang melindungi kita, Dia sang penghibur kita. Kiranya mulai hari ini, setiap kita bisa berkata, Tuhan, pakai hidupku, jadikan aku pohon yang benar-benar berbuah di setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa banyak area dalam kehidupan kami yang perlu untuk diubah. Banyak area dalam kehidupan kami yang perlu untuk dibersihkan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang menyingkapkannya di dalam kehidupan kami. Beritahu kami area-area mana yang perlu untuk kami buang, area mana yang perlu untuk kami perbaiki. Tuhan, berikan kami mata rohani untuk melihat hal tersebut. Mata rohani untuk melihat hal-hal yang salah dan juga melihat ladang yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mau belajar untuk berkomitmen, untuk kami bisa mulai melayani dan berbuat baik di dalam kehidupan kami, supaya buah yang kami berikan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa, berikan pertumbuhan di dalam hidup kami, pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah, melalui ketaatan demi ketaatan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan kami hidup, dimanapun kami ditempatkan, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana. Biar hidup kami menjadi pohon yang dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat, dan buah itu dapat dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada,
Tuhan yang memberkati keluargamu, ada pemulihan di tengah-tengah keluargamu, relasi yang dipulihkan di antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kakak dengan adik. Tuhan yang memberikan pemulihan dan sukacita itu di tengah-tengah keluargamu. Tuhan juga yang memberkati semua yang kau lakukan, setiap pekerjaan tanganmu Tuhan yang menjadikannya berhasil, setiap usaha orang tuamu juga Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.